Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menyiarkan berita Lintas Nusa Bunga. Lintas Nusa Bunga. Sampai saudara, Anda mendengarkan Lintas Nusa Bunga pagi edisi hari ini Rabu 22 Juli 2020 dengan headline berita. Aspot Dirga Kasau tinjau pelaksanaan TMMD di Kabupaten Ende. Sejak Januari hingga Juli 2020 ada 73 PMI yang dideportasi dan ditangani P4 TKI. Bersama saya Caroline Muda Musa, kita ikuti berita selengkapnya. Saudara, Wakil Asisten Potensi Dirgantara Aspot Dirga, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kasau, Marsda TNI Tias Nur Hadi, selama 3 hari meninjau pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-108 tahun 2020 di wilayah Kabupaten Ende. Selengkapnya kita ikuti laporan Heri Epu. Kedatangan Asisten Potensi Dirgantara Aspot Dirgang diterima secara langsung Bupati Ende Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad, Ketua DPRD Ende Franciscus Taso Esos, serta Dandim 1602 Ende Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Fuad Suparlin. Kepada sejumlah awak media di Ende, Asisten Potensi Dirgantara Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsda TNI Tias Nur Hadi mengatakan, program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD merupakan program kerja rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh Mabes TNI Angkatan Darat, di mana kedatangannya kali ini untuk melakukan pengawasan dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan TMMD di wilayah Kabupaten Ende. Yang menjelaskan terdapat paparan terkait kondisi topografi, terdapat beberapa kesulitan, objek-objek yang menjadi prioritas masyarakat wilayah sasaran TMMD. Dikatakan Tias Nur Hadi, beberapa kendala itu akan tetap diupayakan untuk dikerjakan, namun karena medannya yang sulit sehingga pengerjaannya belum bisa tuntas sesuai dengan keinginan masyarakat maupun pemerintah daerah. Saya langsung mendapatkan perintah untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengerjaan kegiatan TMMD di wilayah Kabupaten Ende. Sebenarnya TMMD ini difungsikan adalah untuk membangun wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Jadi TMMD sudah bisa dipastikan bahwa akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Seyogianya memang ini sudah harus bisa berkolaborasi dengan Pemda, karena Pemda juga mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tias Nur Hadi menambahkan TMMD difungsikan untuk membangun wilayah-wilayah khususnya wilayah terisolir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Ende, sehingga dengan TMMD bisa dipastikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. RRI melaporkan. Sejak Januari hingga Juli 2020, Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia P4 TKI Maumere Kabupaten Sika menerima dan menangani 73 PMI dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Seperti apa laporan selengkapnya? Kita ikuti laporan Ferry Soo. Pemerintah Kerajaan Malaysia Timur mendeportasi pekerja migran Indonesia PMI asal NTT. Mereka dijemput tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 masing-masing kabupaten saat tiba di Pelabuhan Marapokot Bai, Kabupaten Nagekeo, Sabtu 18 Juli 2020. Selain dari Sika, ikut dideportasi juga PMI dari Kabupaten Ende 2 orang, Lembata 9 orang, Flotim 21 orang, Kupang 2 orang, dan Manggarai 1 orang, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 43 orang. Sejumlah PMI ini menumpang KMP Sangke Palangga yang bertolak dari Pelabuhan Bira, Sulawesi Selatan, dan sebelum turun dari kapal, para PMI langsung dilakukan pemeriksaan sesuai protap COVID-19 oleh tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nagekeo. Ini sebagai upaya standar dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Koordinator P4 TKI wilayah Flores Lembata, Rafael Rada, kepada RRI mengatakan, sejak Januari hingga Juli 2020, sudah 73 PMI dari seluruh wilayah NTT yang dideportasi dan diterima P4 TKI wilayah Flores Lembata. Proses pemulangan PMI ini dari Malaysia semuanya diurus oleh P4 TKI di wilayah kerjanya masing-masing. PMI ini sebelumnya bekerja di Malaysia yang tidak memiliki dokumen resmi dan izin tinggal sudah habis atau overstay, bahkan ada yang terlibat dalam kasus narkoba sehingga mereka ditangkap oleh polisi Malaysia kemudian dideportasi kembali ke Indonesia. Setelah
setelah PMI turun di pelabuhan, kami arahkan semua ke ruang kedatangan penumpang. Di sana tim COVID Kabupaten Nagekeo sudah siap untuk melayani PMI. Artinya dari Januari sampai dengan kemarin, yang pertama itu 24 orang, yang kedua 6 orang, berarti sudah 30. Kemudian yang gelombang ketiga kemarin ada 43 orang dari seluruh wilayah NTT. Menurut Rafael, dari hasil wawancara dengan para PMI, keberangkatan para PMI ke luar negeri dilakukan melalui beberapa versi. Di antaranya, para PMI ini sudah memiliki keluarga yang ada di Malaysia atau luar negeri, sehingga mudah untuk memfasilitasi keberangkatannya melalui jalan tikus. Selain itu, melalui calo-calo yang memberikan janji dan iming-iming berupa gaji yang besar ataupun jaminan lainnya, dan juga melalui keluarga yang sudah bekerja bertahun-tahun di Malaysia atau luar negeri, kemudian datang menjemputnya untuk diberi pekerjaan. Hasil wawancara kami dengan PMI-nya, nah mereka ini berangkat secara non-prosedural semua. Artinya tidak memiliki dokumen resmi. Kalau pemberangkatan mereka sampai dengan ke luar negeri itu ada beberapa versi. Versi pertama itu mereka sudah punya keluarga yang sudah berada di Malaysia yang sudah lama sejak puluhan tahun. Kemudian mereka dapat kontak dari keluarganya yang memfasilitasi pembiayaan segala macam. Kemudian mereka berangkat melalui jalan tikus. Yang kedua, mereka ini lewat calo-calo yang membujuk rayu mereka, gajinya besar. Versi yang ketiga, keluarga mereka sudah bekerja lama di luar negeri. Nah, akhirnya keluarga itu kan pulang ke kampung. Bawalah dengan keluarga-keluarga yang lain, untuk pergi ke Malaysia. Untuk masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri dan memiliki pekerjaan yang layak dan aman, pihaknya berharap melalui prosedural, artinya memiliki dokumen-dokumen lengkap yang resmi, sehingga ada sistem pelindungan terhadap tenaga kerja itu sendiri. RRI Felix O melaporkan. Anda sedang mendengarkan Berita Lintas Nusa Bunga RRI ND. Kita ke berita selanjutnya. Saudara, hingga saat ini masyarakat pemilik kendaraan yang datang berbelanja di area pertokoan maupun di pasar tradisional belum sepenuhnya sadar untuk menggunakan lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten ND. Selengkapnya dilaporkan reporter Suimam. Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kabupaten ND Jainuddin kepada RRI mengatakan beberapa area lahan parkir yang ada di pertokoan yang sudah disiapkan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 belum digunakan semaksimal mungkin oleh pemilik kendaraan yang datang berbelanja. Hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tempat parkir yang sudah disiapkan. Dijelaskan mengantisipasi hal tersebut agar pemilik kendaraan tidak sembarang memarkir kendaraannya di sepanjang jalan pertokoan maupun dalam pasar. Kesiapan petugas di lapangan selalu stay di lokasi untuk berjaga serta mengatur kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang datang supaya parkir pada tempatnya. Ya itu sudah, jadi kita mesti atur terus, kita harus lebih banyak sabar. Jadi saya punya ini yang 78 orang ini siap selalu di pasar di mengarah ke saudara kita. Ada yang kita mau bangunkan kesadaran mereka untuk parkir di tempatnya. Lanjut Jainuddin, diharapkan pemilik kendaraan saat berbelanja atau ada keperluan di daerah pertokoan maupun pasar bisa memarkir kendaraan di lokasi yang sudah disiapkan. Apalagi lokasi parkiran roda 4 maupun roda 2 cukup luas yang bisa dimanfaatkan pemilik kendaraan untuk parkir. Sehingga jangan ada lagi pemilik kendaraan parkir sembarangan di badan jalan karena bisa mengganggu kemacetan arus lalu lintas. Saudara, sesuai dengan arahan dari pemerintah memasuki awal tahun pelajaran 2020-2021, di mana pemerintah menganjurkan agar setiap sekolah melaksanakan pembelajaran dari rumah. Salah satunya SMP Negeri 2 ND pun mewajibkan siswa-siswi melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Seperti apa mekanisme pembelajaran dari rumah yang diterapkan oleh SMP Negeri 2 ND? Selengkapnya kita ikuti laporan Rovinus Bula.
Kebijakan sekolah SMP Negeri 2 Ende menerapkan belajar dari rumah menindaklanjuti himbauan pemerintah karena sampai saat ini Kabupaten Ende masih dalam zona kuning pandemi COVID-19. Kebijakan yang diambil pihak sekolah juga sebagai langkah antisipasi mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ende Ngasu Yohana usai pertemuan bersama orang tua siswa kepada RRI mengatakan proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Ende menggunakan metode luring luar jaringan dengan menyediakan media berupa lembaran kerja atau tugas, bahan ajar cetak, dan alat peraga diberikan kepada para siswa. Dijelaskan kebijakan sekolah menerapkan metode luring mengingat tidak semua orang tua memiliki HP Android. Melalui metode luring, kegiatan belajar dari rumah, para siswa dapat mengikuti melalui siaran televisi, TVRI dan siaran RRI kerjasama sekolah dengan lembaga penyiaran publik RRI Ende. Namun pihak sekolah juga tidak mewajibkan siswa harus belajar melalui media televisi dan siaran radio karena siswa yang belajar di SMP Negeri 2 Ende umumnya berasal dari berbagai latar belakang penghasilan orang tua yang berbeda sehingga kegiatan belajar dari rumah bisa dijangkau. Untuk setiap hari kami sudah mulai dari hari Sabtu tanggal 18, setiap hari itu satu kelas. Kami coba untuk 2 kelas itu tidak memungkinkan karena tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Di sini tetap ada jaga jarak juga tetap ada, sehingga setiap hari itu 1 kelas, anak bersama orang tua untuk proses pembelajaran tetap kita berpatokan pada aturan pemerintah. Karena kalau pemerintah sudah memberikan instruksi yang baru lagi bahwa sudah bisa berjalan secara normal, itu akan kami laksanakan. Tetapi sampai dengan saat ini belum bisa, mereka masih belajar dari rumah. Sementara bagi siswa kelas 7 yang baru masuk di SMP Negeri 2 Ende, masa pengenalan lingkungan sekolah juga tidak bisa dilaksanakan secara bersama di sekolah sebagai langkah antisipasi menghindari terjadinya penyebaran COVID-19. Kebijakan pemerintah dan langkah yang diambil pihak sekolah secara maksimal belajar dari rumah dengan tujuan utama adalah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para siswa itu sendiri di masa pandemi COVID-19. Ngasu Yohana menambahkan, untuk pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah khusus siswa kelas 7 diberikan tugas tentang materi COVID-19 agar para siswa mengetahui betul apa dan bagaimana penyebab COVID serta dampak yang akan terjadi kepada manusia dan lingkungan sekitar termasuk lingkungan sekolah. Selain tugas kepada siswa kelas 7 termasuk materi dari berbagai mata pelajaran juga diberikan kepada siswa-siswi kelas 8 dan 9 di SMP Negeri 2 Ende. Semua tugas yang diberikan kemudian dikerjakan para siswa selanjutnya dikumpulkan di sekolah untuk diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing. Jelas Ngasu Yohana, RRI Ende, Rufinus Pula melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita lintas Nusa Bunga pagi ini. Saya Karolin Wiramosa, Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kabupaten. Saya Karolin Wiramosa bersama tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Yang datang berbelah. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.
RRI